terima kasih untuk seluruh pengurus SSLK Al-Bajari dan seluruh keanggotaan baik lama ataupun baru dan seluruh partisipan pada hari ini yang telah berkenan hadir. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kakanda Rusman, hari ini juga menjadi materi pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali karena beliau adalah ketua umum Al-Banjari di awal-awal di zaman saya dulu ya, di saat saya kuliah. Terima kasih juga kepada Kakanda Rusman. Terima kasih untuk seluruh anggota. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah berawal dari hobi menjadi rezeki atau menjadi bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik dan alhamdulillah kemarin-kemarin dulu-dulu juga saya sering membawakan materi ini karena saya merasakan sendiri bagaimana sangat luar biasanya ketika kita bisa, ketika kita mampu, ketika kita pandai kaligrafi. Saya merasakan sendiri, saya adalah contoh utama. Dan saya merasakan luar biasanya ketika kita bisa kaligrafi ini. Karena kaligrafi adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Dan dapat saya katakan dari seluruh seni yang ada di dunia ini, bukan saja di Indonesia, di dunia ini ya, maka bagi saya seni yang paling indah itu adalah kaligrafi. Karena sesuai dengan ungkapan takrif kaligrafi yang biasa saya utarakan pada materi Al-Khat Al-Arabi. Jadi saya ngajar di PBA itu mata kuliah Al-Khat Al-Arabi, kaligrafi Arab ya. Khusus kaligrafi Al-Quran atau saya sebut dengan kaligrafi Islam atau disebut dengan kaligrafi Arab. Itu sangat luar biasa. Takrifnya adalah al-khattu handasatun ruhaniyatun juharah bi'alatin jismaniyah. Jadi kalau kita melihat takrif atau pengertian kaligrafi itu sangat luar biasa. Makanya mengapa dia menjadi seni yang paling indah, paling artistik, paling sakral, ya, dan paling spiritual. Itu adalah kaligrafi, terutama kaligrafi Al-Quran. Anak-anak jangan salah ya, banyak sekarang kaligrafi ya, karena yang namanya kaligrafi itu adalah tulisan indah. Semua tulisan indah yang ada di dunia ini namanya kaligrafi. Maka khusus bagi kita Islam itu punya karakteristik yaitu nama khusus, yaitu kaligrafi Al-Quran atau kaligrafi Islam atau kaligrafi Arab. Bukan berarti kaligrafi milik Arab, tapi karena memang kaligrafi itu adalah bil-lughah al-Arabi. Apa makna dari definisi tadi? Al-khattu, khat atau kaligrafi. Jadi dalam bahasa Arab kaligrafi itu disebut dengan khat. Al-khat, al-khat bukan khat panas ya, tapi al-khat ya. Atau dengan kata lain khattun. Al-khattu bermakna dalam bahasa Arab itu dengan sama dengan kitabah ya, jamilah, tulisan yang indah. Nah, kaligrafi ini atau al-khat dalam bahasa Arab, kaligrafi itu dalam bahasa Inggris, tapi sudah menjadi populer dalam bahasa kita. Jadi arti kaligrafi itu artinya tulisan yang indah, ya. To read beautifully. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Nah, semua bangsa memiliki kaligrafi. Ada kaligrafi Cina, kaligrafi Jepang. Nah, kalau kita khusus kaligrafi Al-Quran atau disebut dengan kaligrafi Islam, itu adalah kaligrafi kita.
atau kaligrafi Arab yang disebut dengan al-khattul Arabi. Karena memang kaligrafi dengan bahasa Arab bil lughah al-arabi. Al-khattu handasatun. Handasatun bermakna geometri. Handasatun bermakna arsitek ya, atau geometri. Artinya sesuatu yang menggunakan ilmu, menggunakan teknik, menggunakan pembelajaran. Jadi untuk bisa belajar kaligrafi, untuk bisa kaligrafi memang syaratnya harus belajar. Ya. Anda bisa datang ke SSLK Al-Banjari, Sanggar Al-Banjari kita ini untuk belajar. Ya, itu adalah sebuah solusi untuk saat ini. Kemudian handasatun ruhaniyatun. Jadi selain dia punya arsitek, punya kaidah, punya aturan ya, dia juga ruhaniyah. Artinya bukan sekedar menggunakan kemampuan jasmani, pikir, tangan, artinya bukan dengan menggunakan keterampilan semata ya, handasahnya, tetapi juga ruhaniyah, menggunakan jiwa. Nah, atau dalam istilah Al-Quran, dalam istilah kita modern sekarang disebut dengan spiritualitas. Jadi kaligrafi itu sangat luar biasa. Handasatun rohaniyatun. Joharat bi'alatin jismaniyah. Yang diekspresikan dengan perangkat alat-alat, termasuk alat-alat tulis, alat-alat lukis dengan media. Itulah takrif kaligrafi yang sangat luar biasa. Al-khat ya. Nah, sekarang pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi. Nah, jadi bagaimana belajar kaligrafi supaya dapat menjadi hobi? Apa itu syaratnya? Nah, syaratnya adalah untuk menjadi hobi itu Anda harus melalui proses yang panjang. Di antaranya adalah Anda harus belajar, Anda harus berlatih, ya, Anda harus berkreativitas, Anda harus berkarya. Intinya adalah Anda mau belajar kaligrafi. Nah, apa di sini modal utamanya? Modal utamanya adalah yang pertama adalah minat. Dalam bahasa Arab disebut dengan girah, al-girah, minat yang sangat luar biasa. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan mahabbah. Ya, mahabbah. Jadi modal utama adalah minat. Al-girah dalam bahasa Arab atau al-mahabbah, cinta. Maka modal utama Anda adalah yang Anda harus saat ini kembangkan dalam jiwa spiritual Anda adalah rasa cinta. Cinta kaligrafi. Kenapa harus cinta kaligrafi? Karena kaligrafi Islam kita adalah bil lughah al-arabiyyah. Al-Quran bil lughah al-arabiyyah. Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan bil khat, dengan khat yang sangat indah. Nah, di situ relevansi antara handasah itu kaidah atau teknik atau kemampuan Anda dipadukan dengan ruhaniyah, spiritual Anda, kecintaan Anda terhadap Al-Quran lewat kaligrafi. Itu yang harus dikembangkan sehingga nanti zuharat bi'alatin jismani, sehingga nanti bisa menghasilkan karya-karya kaligrafi yang sangat indah. Ini sebenarnya adalah kunci untuk bisa kaligrafi, kunci untuk bisa sukses dalam kaligrafi. Nah, jadi prosesnya adalah Anda harus belajar dengan cinta. Saya sering mengatakan
dalam mata kuliah saya, menulislah Anda dengan cinta. Karena cinta itu adalah rohaniah. Kalau Anda tidak memiliki cinta terhadap kaligrafi, nonsen Anda bisa kaligrafi. Jadi, pertama dan utama kuncinya adalah cinta. Cintailah kaligrafi. Cintailah kaligrafi Al-Quran. Karena Al-Quran. Karena Allah. Karena Rasul. Karena semuanya punya relevansi, hubungan yang sangat erat. Di zaman sekarang ini, pekerjaan yang paling menyenangkan kita adalah hobi. Apalagi hobi yang dibayar, hobi yang menghasilkan, hobi yang bisa produktif, hobi yang bisa menghasilkan. Nah, sesuai ini dengan ungkapan Ibnu Khaldun, beliau juga adalah master seni, ya, master seni kaligrafi. Apa kata beliau? Al-khattu lil amir kamalun walil ghaniyu jamalun walil fakiru malun. Jadi sangat luar biasa. Kaligrafi itu kalau bagi para pejabat itu adalah sebuah harta, malun. Kenapa jadi harta? Karena itu adalah sebuah profesi. Kemudian walil ghani bagi orang kaya adalah hiasan, jamal, keindahan. Walil fakir dan bagi orang yang tidak ada adalah malun sebagai harta, sebagai sumber rezeki, sumber penghasilan. Itulah yang harus kalian kembangkan nantinya. Jadi berawal dari minat, cinta yang sangat luar biasa, kemudian menjadi hobi, hobi Anda dalami, Anda perdalam, Anda kembangkan lagi, Anda kreativitaskan lagi, sehingga menjadi sebuah penghasilan. Saya sendiri sangat merasakan luar biasa bisa kaligrafi. Bukan saja untuk jiwa saya, diri saya, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Manfaat belajar kaligrafi itu sangat luar biasa. Karena itu, berbahagialah Anda semua yang mau bergabung di Sanggar Al-Banjari ini, yang mau mengikuti workshop ini. Oke. Nah, belajar kaligrafi itu memang proses, kan? Apalagi itu bagi yang sudah ada pernah belajar dari awal, dari MTS, dari pondok, sudah ada basicnya, itu sangat luar biasa lagi. Ketika kalian memasuki Sanggar Al-Banjari, maka insya Allah lebih berkembang lagi. Jadi selain minat, modal utamanya adalah belajar ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa. Pendidikan sangat luar biasa, apalagi di zaman sekarang ini. Dan selanjutnya, setelah menjadi hobi, bagaimana Anda mengembangkan hobi kaligrafi ini sehingga menjadi penghasilan, sehingga menjadi sumber rezeki Anda sesuai dengan ungkapan tadi. Maka tipsnya yang dapat saya katakan adalah, ya, saya dapat katakan bahwa kaligrafi ini adalah inspirasi yang tiada habis-habisnya, kreativitas yang tiada pernah habis-habisnya, karena seni kaligrafi ini tidak pernah statis, selalu dinamis. Asal Anda kembangkan dengan rohaniah, dengan jiwa Anda, dengan spiritualitas Anda. Sehingga seperti dengan ungkapan sekarang, jadi dari yang cinta luar biasa ini ada spiritualitas Anda bukan kosong di sini, ya. Jadi rohaniah yang dimaksudkan dalam handasatun
Al-khattu handasatun ruhaniyatun juharat bi alatin jismaniyah. Ini bukan kosong, bukan tanpa makna, tapi ada isinya. Isinya apa? Yang pertama, zikrullah, ingat kepada Allah. Disinilah jiwa kita akan nanti akan terlatih jiwa seni kita, spiritualitas kita akan lahir begitu saja, akan berkembang nanti, akan menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa. Lalu bagaimana tipsnya? Tipsnya supaya anak-anak dari hobi menjadi, dengan istilah dari hobi menjadi rezeki, menjadi bisnis. Nah, dengan istilah lain, hobi lancar, kantong penuh. Nah, tentu saja tipsnya kita yang pertama adalah mau belajar kaligrafi, mau mengembangkan kreativitas kaligrafi. Belajarlah terus, berlatihlah terus, kemudian ikutilah kegiatan-kegiatan sanggar kaligrafi, karena sanggar kaligrafi ini sangat luar biasa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi yang sangat luar biasa, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nida Mufidah tadi. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa prestasi Al-Banjari. Nah, mereka itu bukan tanpa prosesnya. Jadi dengan latihan demi latihan, belajar dan terus belajar, sehingga menjadi profesional. Dan kalau sudah memiliki ilmunya, hobi dikembangkan dengan profesinya, maka itu akan, insya Allah akan menjadikan hasil yang sangat luar biasa. Jadi apalagi di zaman sekarang ini untuk mengembangkannya sangat mudah sekali. Apalagi dengan sosmed, sosial media, ya, Masya Allah, lewat internet, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat WA, lewat Telegram, dan lain sebagainya. Maka itu adalah media-media yang sangat mudah dan sangat membantu kita untuk bisa mempromosikan kaligrafi kita. Jadi kalau Ananda sudah belajar kaligrafi, Ananda sudah menjadi hobi, terus-menerus berlatih, terus-menerus berkreativitas, terus-menerus nanti berkarya. Nah, karya kalian nanti coba di karya kalian yang terbaik di medsoskan, artinya di WA kan, di foto, dipamerankan nanti ya. Nah, jadi sangat mudah untuk zaman sekarang ini. Apalagi lewat YouTube, anak-anak juga bisa belajar kaligrafi secara sendiri, secara sendiri kan bisa mengikuti YouTube selain di sanggar. Nah, itu juga sangat membantu sebenarnya. Zaman sekarang sangat mudah ya untuk belajar kaligrafi. Bukan saja lewat bimbingan, misalnya lewat bimbingan sanggar, tapi juga bisa YouTube. Nah, selain itu kita bisa menggunakan sosmed sekarang, sosial media kan dalam berbagai aplikasi. Nah, kita bisa menampilkan karya-karya kita, bisa mempromosikan karya kita yang terbaik, kemudian bisa menjadi Instagram bisnis juga sekarang ini, di mana dengan mempromosikan karya-karya terbaik mereka, seluruh dunia bisa melihat. Nah, itu juga menjadi sumber rezeki bagi kalian. Nah, jadi anak-anakku semua, para peserta, utama adalah pesan saya, cintailah kaligrafi Al-Quran. Cintailah kaligrafi Al-Quran. Sebagaimana kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kita mencintai Allah dan Rasul. Karena di situ nanti magnet rezekinya akan
akan terhubung ya insya Allah dengan kita mencintai Islam, mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran lewat tulisan kaligrafi ini. Insya Allah di situ nanti spiritualitas kita akan muncul. Jadi kalau kita melihat para master-master kaligrafi itu, di situ mereka memainkan antara handasatun rohaniyatun. Jadi mereka memainkan antara ilmu, teknik, kaidah dengan rohania, spiritualitas tadi, dengan jiwa tadi, dengan cinta tadi, dengan hobi tadi. Nah di situ, sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat indah, yang dapat saya katakan luar biasa. Ya, semuanya adalah hidayah Allah, bimbingan Allah. Makanya seorang kaligrafer itu mesti ya spiritualitasnya harus jalan, harus hidup. Belajar kaligrafi tidak sekedar handasatun, bukan sekedar teknik, bukan sekedar ilmu, tapi adalah yang paling penting rohaniahnya, rasa cintanya, spiritualitasnya. Bukan saja cinta kepada kaligrafi itu sendiri, tapi rasa cinta terhadap Allah, Sang Maha Indah, Sang Maha Tercinta. Makanya seorang kaligrafer, master kaligrafer mampu menghasilkan karya-karya yang indah. Itulah kuncinya, wahai anak-anak. Kalau zaman sekarang ilmu mudah didapat lewat internet, ya kan? Tetapi yang sulit adalah rohani, nah, spiritualitas di sini. Spiritualitas di sini harus kita kembangkan sendiri. Tentu saja tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi kita harus berjuang dengan doa, dengan Allah Sang Maha Segalanya. Karena segala-galanya adalah apa? Gerak Allah. Segala-galanya adalah kudrat dan iradat Allah. Begitupun seorang pelukis kaligrafi harus memainkan spiritualitasnya di sini. Jadi bukan semata-mata berkarya dan berkarya, ya, tetapi yang jangan berkarya itu nonsen, kosong, ya, jangan kosong. Jiwa kita jangan kosong. Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, innas sholati li dzikri, innas sholat, aqimis sholah li dzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Disitulah spiritualitas kita. Kita langsung dengan Allah. Nah, jadi ruhaniah kita itu harus dibentuk dengan munajat langsung dengan Allah. Jadi bukan nonsen, bukan bahapal, bukan karya bahapal. Nah, di situ ya. Jadi anak-anakku, pesan Ustazah selain Anda mencintai dan belajar kaligrafi, yang paling penting adalah Anda jaga spiritualitas Anda dengan Allah. Jangan lupakan Allah di dalam jiwamu. Karena itu adalah inti, itu adalah tendensi kehidupan manusia. Itu adalah tujuan hidup manusia. Jadi kalau dapat dikatakan seni bukan untuk seni, tapi seni untuk ibadah. Ya, ada tendensi yang sangat luar biasa. Itulah yang saya coba jalankan saat ini untuk menghasilkan sebuah karya kaligrafi. Bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita zikrullah, mengingat Allah dalam diri kita. Ya, jadi handasatun ilmu,
handasatun pendidikan, handasatun teknik, handasatun kaidah, semua kemampuan, ability, keterampilan kita rangkumkan, kita tambahkan dengan rohania sehingga zuharat bi'alatil jismani, sehingga mampu menghasilkan sebuah karya kaligrafi yang sangat. Nah, itulah. Jadi berawal dari hobi bisa menjadi sumber rezeki. Berawal dari hobi artinya dari kecintaan kita, keuletan kita. Karena yang namanya hobi kan, kalau sudah menjadi hobi, kaligrafi jadikan hobi kita, bagaimana kalau sudah menjadi hobi, sangat mudah, sangat indah bagi kita. Makanya kalau kita belajar kaligrafi dengan rasa cinta itu seharian, insya Allah anak-anak ulet tidak akan pernah kenal lelah. Apalagi melukis, berkarya kaligrafi, melukis kaligrafi seharian, bukan seharian tanpa istirahat, maksudnya bukan seharian tanpa sholat, tanpa makan. Maksudnya kita full, misalnya hari Ahad kita gunakan untuk membuat kaligrafi. Ya. Nah, di sini juga bagaimana kita melatih batin kita, rohaniat kita untuk ingat selalu kepada Allah. Karena Allah lah sumber inspirasi kita. Lewat Al-Quran menghasilkan kaligrafi yang dengan kreasi yang tiada pernah habis. Makanya kita melihat karya kaligrafi sekarang dengan berbagai motif sangat luar biasa. Banyak bisnis yang dapat kita kembangkan, apalagi dengan kaligrafi mampu melahirkan inspirasi bisnis terkini. Kita banyak menghasilkan bisnis-bisnis kaligrafi terkini. Apa di antaranya yang dapat dikembangkan, diberdayakan oleh kita, masyarakat kita? Di antaranya apa? Oleh anak-anak kita, di antaranya banyak sekali bisnis kaligrafi dengan, kalau bisnis kaligrafi dengan apa ya, dengan lukisan itu sudah lumrah, sudah biasa kan, sudah sering kita mengikuti pameran atau melihat pameran kaligrafi. Nah, jadi saya berharap Sanggar Kaligrafi kita nanti mengadakan pameran kaligrafi, nanti pameran yang akbar kalau bisa. Karena alhamdulillah dari seluruh para anggota kaligrafi dari awal Al-Banjari sampai sekarang itu mereka sangat luar biasa ya. Mereka sangat luar biasa. Mereka adalah kaligrafer yang sangat luar biasa. Dan kalau karya-karya mereka kita kumpulkan nanti dalam satu wadah ya. Nanti kita mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengadakan pameran akbar untuk Al-Banjari. Jadi kita kumpulkan aja seluruh anggota kita yang hebat-hebat untuk kaligrafer. Nah, untuk bisnis kaligrafi terkini yang dapat kita kembangkan banyak sekali. Bisnis kaligrafi jarum paku misalnya. Kaligrafi dari kaca, kaligrafi dari kulit telur, kaligrafi dari styrofoam. Apa itu styrofoam? Pelampung. Nah, jadi media kaligrafi sekarang itu tidak hanya cat, tidak hanya kanvas, tapi juga bisa menggunakan media styrofoam atau pelampung. Pelampung itu kan banyak dibuang orang kan biasanya menjadi sampah kan. Tapi bisa kita daya gunakan, ya. Contoh, nah, contoh ya, Ustazah Ibu baru saja membuat karya, membuat kolam hias. Nah, kolam hias ikan itu dari styrofoam. Jadi bahannya pelampung,
itu dibikin kolam hias, dan kalau dijual ini sebenarnya jutaan ya. Itu kemarin saya menjual, dibeli orang berapa? 2 juta. Padahal tahu nggak medianya? Media cuma styrofoam. Styrofoam itu saya kemas, saya potong-potong dengan tangan aja, motongnya bukan dengan cutter ya. Jadi saya potong-potong dengan tangan, saya remas-remas, saya olah bikin relik batu dan lain sebagainya. Kemudian saya kemas dengan semen ya. Kemudian saya cat, lalu saya padukan, lalu bikin kolam hias. Karena kalau kita melihat bisnis sekarang kan anak laki-laki demen dengan ikan hias ya sekarang ya macam-macam. Akan kebetulan juga suami saya ini lagi demen-demennya ikan hias sampai-sampai dia dari hobi itu menjadi penghasilan. Dia sekarang ini bikin memberdayakan ikan hias dan mahal-mahal, alhamdulillah, termasuk udang, ya, Masya Allah, udang lobster, terutama ikannya, udang lobster hiasnya itu lumayan mahal ya. Makanya saya mendukung aja, saya bikin kolam hias yang ada kaligrafinya. Jadi tetap ada kaligrafinya. Nah, jadi hobi suami dengan hobi saya padukan. Akhirnya kami bisa produk, alhamdulillah. Banyak yang sudah terjual. Ini ada contoh, anak-anakku yang baru malam tadi saya kemas ya. Boleh nanti saya tampilkan ini ya. Nah, ini bisa lihat ya. Nah ini ya. Nah, ini adalah kolam hias yang baru saya bikin. Ini dari ini media pelampung. Nah, media pelampung atau styrofoam. Nah, ini dibikin kaligrafi untuk latar belakangnya. Kemudian bikin bebatuan seperti ini jadi modelnya. Nah, kemudian nanti ada tanaman sisinya. Nah, ini belum selesai karena baru dibikin baru malam tadi ya. Jadi saya sambil menyiapkan materi sambil bikin ini, bikin kolam hias ini ya. Nah, jadi ada latar belakang kaligrafinya ya. Nah, ini. Bisa, itu kan dari hobi juga. Nah, dari hobi menjadi rezeki, menjadi bisnis. Nah, jadi banyak sekali bisnis kaligrafi yang bisa dikembangkan di zaman di media-media sekarang ya. Di mana bisnis kaligrafi ini sangat berkembang pesat ya. Alhamdulillah dalam berbagai media. Kalau tadi kolam hias contohnya, apalagi yang dalam bentuk lukisan, wah ini luar biasa sekali. Kalau lukisan ini kan modelnya ya cuma bermodal kanvas, alat-alat lukis, tapi yang mahal inspirasinya. Nah, inspirasi itu yang mahal, idenya yang mahal. Karena inspirasi itu dari ruhaniyah tadi, spiritualitas kita kepada Allah. Nah, jadi banyak sekali bisnis kaligrafi yang bisa dikembangkan di zaman sekarang ini dengan berbagai media. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Baik yang sifatnya klasik ataupun kemodernan atau kekinian. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau muyak, istilahnya muyak dengan kanvas, cobalah bikin kolam hias seperti saya tadi kan. Ada ikan hiasnya, nanti ada ada tanam-tanaman, apalagi sekarang kan ibu-ibu demen dengan tanaman hias ya. Nah, jadi bisa kita kembangkan, wahai anak-anakku. Pokoknya pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi, apalagi hobi yang dibayar.
hobi yang menghasilkan seperti hobi kaligrafi. Nah, jadi kalau juga kita melihat dari kakak-kakak pengurus ataupun anggota Al-Banjari yang dari dahulu sampai sekarang, itu mereka juga saya lihat tidak habis-habisnya berkreativitas. Mereka ada yang membuat kaligrafi dalam berbagai media. Nah, bahkan mereka mengembangkan tulisan-tulisan kaligrafi lewat jasa penulisan kaligrafi di masjid. Itu kan juga luar biasa proyek penulisan kaligrafi untuk masjid ini. Bisa sampai ratusan juta, luar biasa ya. Itu juga sebuah penghasilan. Apalagi contohnya lagi selain itu kalian mengadakan bimbel atau membuat sebuah wadah kursus kaligrafi. Nah, jadi misalnya kalau anak-anak nanti lulus kuliah belum ada pekerjaan, cobalah menghimpun teman-teman yang bisa kaligrafi, kemudian bikin sebuah wadah seperti sanggar. Nah, ini kan kalau di UIN kan kita luar biasa sudah ada sanggar. Nah, kalau semisalnya kalian nanti pulang kampung, kalian bisa kan membuat wadah di rumah kalian, misalnya membuka bimbel, membuka kursus untuk kaligrafi. Itu juga menjadi lahan bisnis tadi untuk kaligrafi. Jadi tidak ada sedikit pun kerugian ketika kalian belajar dan bisa kaligrafi. Pokoknya dapat saya katakan kaligrafi ini adalah luar biasa, is the best kaligrafi Al-Quran. Bukan saja luar biasa untuk diri kita, ya, artinya membangun jiwa kita untuk lebih spiritual, karena yang namanya berkarya kaligrafi itu tidak nonsen tadi, harus diisi dengan ibadah, zikrullah tadi ya. Artinya membangun diri kita menjadi lebih baik kalau. Nah, tapi juga selain itu adalah kalau kita profesional bisa menjadi profesi yang menghasilkan. Nah, demikianlah mungkin yang dapat saya katakan. Ada lagi saat ini kaligrafi, saya melihat kaligrafi, bisnis kaligrafi dari pipa PVC. Nah, artinya ada lampu hias dibikin dengan motif kaligrafi, itu bahannya pipa PVC. Nah, pipa ledeng yang besar itu. Nah, dibikin. Nah, pokoknya untuk kaligrafi ini memasuki dalam semua media, memasuki dalam semua bisnis. Nah, jadi yang pertama kuncinya tuh, wahai anak-anakku semua, adalah yang pertama itu belajar kaligrafi. Pokoknya bubuhan ikam harus bisa kaligrafi. Itu dulu. Setelah bisa kaligrafi, ya, belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, ikuti kegiatan sanggar kaligrafi di UIN Al-Banjari ini. Nah, setelah bisa, maka berkreativitas. Setelah berkreativitas, berkarya dan berkarya terus. Nah, kemudian dipromosikan karya Anda. Sehingga nanti dengan sendirinya menjadi sumber-sumber penghasilan. Jadi luar biasa dari hobi kaligrafi ini, dapat saya katakan. Dari hobi kaligrafi ini berawal dari hobi, ya, artinya dari minat kita yang sangat luar biasa, kesenangan kita yang sangat luar biasa, kita mau belajar, mau latihan, dan lain sebagainya, mau berkarya. Nah, dari hobi kita ini, dengan sendirinya, setelah kita promosikan, kita dengan sendirinya akan menjadi sumber-sumber penghasilan. Jadi bukan saja menjadi penghasilan tambahan, tapi kita berharap dapat menjadi bisnis kaligrafi yang besar, bisnis kaligrafi yang sukses. Contohlah orang-orang yang sukses yang sudah mengembangkan kaligrafi ini dalam berbagai media. Ya. Kalau saya sudah mencoba berbagai media. Nah, jadi sudah menggunakan media kanvas, media
styrofoam, media jarum paku, telur juga ya. Tapi yang saat ini yang saya sangat asyik adalah dengan styrofoam. Karena apa? Bahannya mudah didapatkan, murah meriah. Jadi saya kalau beli televisi, beli kulkas itu styrofoamnya, pelampungnya saya tidak buang lagi. Kalau dulu kira tidak bermakna, sekarang ternyata Masya Allah sangat bermanfaat. Dari itulah saya bikin seperti tadi kolom hias. Jadi kalau sudah disemen itu keras dia bagaikan semen ya, bagaikan batu ya, bagaikan batu, keras sekali. Jadi seperti itulah wahai anak-anakku semua. Pesan saya, cintailah kaligrafi. Jadikan kaligrafi sebagai hobi. Dari hobi insya Allah apabila kalian terus kembangkan dapat menjadi penghasilan yang bukan saja menjadi penghasilan tambahan tapi menjadi bisnis yang besar, menjadi bisnis yang sukses. Oke, luar biasa untuk seluruh SSLK Al-Banjari. Baik, terakhir saya ingin menyapa anak-anak semua. Nanti dijawab ya. SSLK Al-Banjari, goyangkan penamu. Goyangkan penamu. Goyangkan. Kamu ikuti pembelajaran kaligrafi di Sanggar dengan ulet dan tekun ya. Karena ketika kalian bisa kaligrafi, maka kekuatan di tangan kalian. Masya Allah. Mudah-mudahan saya berharap walaupun kita baru bisa melaksanakan secara online, pembelajaran online nanti dan sebagainya, saya berharap anak-anak semua tetap semangat dan terus semangat ya, semangat terus untuk belajar kaligrafi, terutama lewat Sanggar Kaligrafi Al-Banjari. Demikian materi dari saya. Akhir kalam. Ma'an najah, semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada dua penanya dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya dan nama lengkap serta nama kelompok melalui kolom chat room Zoom. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya, langsung saja kirim pertanyaan, nama lengkap serta nama kelompok di kolom chat room Zoom. Terima kasih. Langsung saja ketik pertanyaannya, serta nama kelompok, nama lengkap. Baiklah, ada satu pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita akan mulai pertanyaan pertama dulu ya. Dari Siti Anissa dari kelompok 5 Hamid Al-Maidi. Dipersilakan langsung saja kepada Siti Anissa untuk menyebutkan pertanyaannya kembali. Silakan diaktifkan mikrofonnya. ya.
Ya, Anissa mau bertanya, bagaimana strategi kita dalam bisnis agar terus berkembang dan terus maju? Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan dari Siti Anisah adalah, bagaimana strategi kita dalam menjalankan bisnis kaligrafi agar terus berkembang dan terus maju? Terima kasih. Kepada Ibu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Siti Anisah. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengembangkan bisnis kaligrafi kita supaya berkembang. Ya, mungkin ini kalau di benak kalian sulit ya, padahal mengembangkan bisnis kaligrafi itu sangat mudah di zaman sekarang. Apalagi di zaman modern sekarang ya. Karena apa? Karena kita mudahnya apa? Sekarang ada internet, ada HP, ya. Itu sangat memudahkan kita untuk mengembangkan bisnis kaligrafi yang kalau kita sudah, anggaplah sudah bisa, kalian kan sudah profesional di bidang kaligrafi. Lalu ingin mengembangkan, maka yang pertama, manfaatkan sosial media. Jadi sosmed kalian, manfaatkan. Kamu sudah sering pameran mungkin ya, maka pamerkan karya kamu lewat sosmed, lewat Facebook, lewat WA, lewat Telegram, lewat Instagram, lewat berbagai sosial media lainnya. Nah, jadi promosikan. Jadi gunakan sosmed. Yang kedua, ketika kalian sesudah mempromosikan, nanti kan insya Allah lewat WA, tolong dong dengan teman-teman terdekat kamu promosikan karya saya. Nah, bisa lewat WA juga dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sangat luar biasa karena orang untuk tahu bahwa kita kaligrafer itu adalah dari karya kita, ya kan? Jadi tampilkan aja misalnya karya-karya terindahmu lewat sosmed tadi, nanti insya Allah ada yang tertarik ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan kita mulai aja dari yang mudah-mudah dahulu. Misalnya kalau sulit itu kamu bisa mencari peluang bisnis itu lewat teman-teman atau guru-gurumu. Nah, jadi mereka sekolah-sekolah yang memberikan bimbingan kaligrafi, kamu bisa memasuki kawasan itu. Artinya kamu bisa melatih kaligrafi, bisa memberikan bimbingan kaligrafi untuk anak-anak desa yang memerlukan keterampilan kaligrafi. Kemudian lagi apa? Sosmed itu benar-benar sangat bermanfaat untuk kita sekarang karena kita selain mempromosikan karya, kita juga bisa menjadikan misalnya Instagram kita bukan sekedar untuk memamerkan karya kita, tapi juga bisa dijadikan ajang bisnis kita. Karena banyak kan sekarang Instagram bisnis, Facebook bisnis. Nah, jadikan itu untuk mempromosikan karyamu. Jadi sangat mudah di zaman sekarang dibandingkan zaman dahulu. Ya. Kalau sudah bisa upgrade selalu ya menjadi Instagram bisnis, nah itu akan lebih mudah lagi kan, sehingga di situ kamu bisa menjadikan sosmed sebagai lapak, sebagai wadah promosi. Jadi sosmed bukan saja sebagai lapak promosi, tapi lebih dari itu juga sebagai media untuk bertransaksi. Nah misalnya kita lewat WA saja tampilkan dengan teman. Nah, nanti teman itu kan punya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan punya grup lagi, ada grup arisan, grup yasinan, grup PKK dan lain sebagainya. Nah, mereka otomatis ini anakku sudah bisa kaligrafi bagus sekali kan.
kaligrafinya. Nah, coba lihat. Oh, nanti insya Allah ada yang pesan itu. Terutama sekali biasanya ya, yang pesanan itu biasanya bikin nama, kan, untuk hadiah ulang tahun, kan. Kemudian apalagi untuk acara-acara ulang tahun milad, biasanya untuk ucapan selamatnya. Makanya di sini Anda harus punya ilmu dahulu. Artinya dalam belajar kaligrafi itu bukan sekadar harus tulisan yang bagus saja semata, tapi Anda harus ada ilmunya. Belajar kaligrafi itu kan bukan sekedar kaidah khotiahnya yang baik, tapi juga kaidah imlaiyahnya. Bagaimana menulis nama yang benar, yang sahih dan indah. Nah, itu ada ilmunya. Dalam mata kuliah PBA itu ada nanti Qawaidul Imla wal Khat. Kemudian ada lagi mata kuliahnya Al-Khat Al-Arabi. Nah, itu diajarkan ya. Jadi bagaimana menulis yang benar, bagaimana menulis yang indah. Kemudian dalam Al-Khat Al-Arabi nanti diajarkan juga bagaimana mengikuti kaidah-kaidah Al-Khat yang baik dan benar nanti. Nah, jadi harus ada ilmunya dulu. Anda harus, pokoknya saat ini peluang yang harus Anda gemari dulu, belajar, berlatih dulu, berkreativitas dalam segala peluang, baik itu di Al-Banjari, baik lewat YouTube dan lain sebagainya. Setelah Anda bisa tulisan, Anda bisa lukisan, nah baru berkarya. Nah, lewat karya itu tidak langsung dipromosikan, harus dinilai dulu oleh yang lebih bisa, misalnya senior-senior kan, ini Kak, bagaimana Kak hasil lukisanku, apa yang kurangnya, tulisannya Kak, lukisannya. Kalau sudah sip, baru dipromosikan lewat sosmed tadi. Nah, demikian. Nah, selain itu, kalau sudah kalian bisa kaligrafi, cobalah mengikuti pameran kaligrafi, karena dengan mengikuti pameran kaligrafi itu kalian nanti ada nama, ya. Misalnya sebuah lukisan itu bisa terjual. Dulu di zaman tahun 2000 berapa ya? 2005 itu lukisan saya sudah terjual. Berapa? Terjualnya itu alhamdulillah 10 juta. Nah, lewat pameran, ya. Jadi dengan pameran juga, lewat pameran kan kita nanti ada nama, oh ini mengasah kemampuan kita tahun demi tahun, kan setiap tahun tuh pasti ada pameran, terutama biasa mengikuti di Taman Budaya. Nah, lewat situ makanya Anda jangan pernah berhenti berkarya nanti ya. Berkarya dan terus berkarya. Nanti terasah sendirinya karya Anda itu. Oh, tahun ini ke tahun depannya Anda bisa nanti membandingkan. Jadi karya Anda di tahun ini apakah lebih baik di tahun depannya dan sebagainya, di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita akan di situ akan melihat, saya setiap tahun tuh minimal berkarya itu 10 karya lukisan. Ya. Ini salah satu lukisan saya ini. Nah, ini sudah 2 kali saya membuat ya. Ya, jadi 1 kali pernah terjual, akhirnya saya bikin lagi. Nah, kemudian pernah juga Bapak Muhyiddin membeli juga lukisan saya. Nah, jadi ketika beliau membeli, saya bikin lagi. Karena ketika lukisan saya itu terjual dengan harga yang mahal, saya merasa rugi. Saya merasa kehilangan, sehingga harus ada di rumah saya sebagai penggantinya. Walaupun ketika saya melukis, ada sedikit motif yang berbeda dari lukisan pertama. Nah, jadi ikutilah pameran, jangan malu untuk mengikuti pameran, karena nama itu juga menentukan. Kita ingat ada itu pelukis ternama Van Gogh ya, Van Gogh itu zaman Belanda, ketika dia membuat lukisan itu dia tekniknya beda dengan yang lain, unik ya. Sehingga setelah zaman sekarang lukisannya sangat diapresiasi. Seandainya dia masih hidup, dia adalah pelukis yang terkaya di seluruh dunia karena lukisannya
sangat mahal dihargai orang. Nah, jadi untuk mengembangkannya memang kita juga memerlukan proses dan proses. Artinya coba dan terus coba media ini, lewat peluang ini, jangan pernah berhenti, ya. Saya juga demikian. Artinya apabila sunyi di bidang lukisan, cobalah mengikuti zaman terkini. Oh, apa yang paling digemari saat ini? Kolam hias. Oh, apa yang digemari orang saat ini? Tanaman hias. Nah, akhirnya saya bikin inspirasi, bikin kaligrafi, latar belakang kaligrafi untuk kolam hias. Kolam hias yang bisa, yang simple, artinya mudah dibawa kemana-mana. Artinya kolam hiasnya nanti ada air terjunnya, bisa ada tanaman hiasnya, bisa bisa dibawa ke kantor, bisa untuk rumahan, bisa untuk hiasan dan lain sebagainya. Pokoknya lihat juga bagaimana perkembangan model sekarang. Apalagi media, ada orang sekarang bikin media lampu hias dengan motif kaligrafi. Nah, itu dari pipa, ya, pipa PVC tadi yang pernah saya jelaskan tadi, itu juga luar biasa, sangat luar biasa. Pokoknya untuk bisa mengembangkan bisnis, gunakanlah sosmed sekarang. Jadi sangat luar biasa, karena dengan menggunakan sosmed, Anda bukan saja mengekspos karya Anda, mengembangkan bisnis kaligrafi Anda, tapi juga di situ Anda juga bisa belajar. Nah kan, yang namanya hidup kita ini terus belajar dan belajar. Tidak pernah ada akhirnya. Saya pun terus belajar. Belajar untuk diri sendiri, belajar untuk menghadapi saat-saat terakhir. Artinya kita melatih jiwa kita untuk memperbaiki segala-galanya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Iya Bu, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Arsyad, kelompok 2, Syekh Hamdullah, silakan aktifkan mikrofonnya dan sebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad, jurusan PGMI UIN Antasari. Izin bertanya, Bu. Kan ada kekawanan yang bisa dalam kaligrafi. Maksudnya tuh kan termasuk lihai lah dalam seni kaligrafi ini. Tapi tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, bagaimana sih caranya memanfaatkan peluang tersebut supaya seni ini tidak hanya menjadi hobi, tapi juga menjadi rezeki bagi kita. Nah, jadi Ibu tadi sudah dipedih dengan cara memakannya, memamerkannya supan gitu, nah memamerkannya ya Pak Bu. Nah itu Bu. Iya, Oke. sangat Silakan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Arsyad. Terima kasih. Mungkin senada dengan pertanyaan tadi, ya. Cuma di sini ada rasa sungkan kah kata orang Jawa itu, ya, atau malu untuk memamerkan, ya, padahal dia pandai kaligrafi, lihai kaligrafi, ya. Terima kasih Muhammad Arsyad atas pertanyaan ini, luar biasa ini, ya. Dia pandai kaligrafi tapi malu untuk mempromosikannya. Nah, bagaimana ini? Berarti ada masalah di dalam dirinya. Jadi yang namanya untuk sesuatu yang baik itu kita tidak perlu malu. Tetapi wahai anakku, ketika kita sudah membuat karya kaligrafi, anggaplah dia pandai kaligrafi, dia berkarya kaligrafi, bikin sebuah karya, anggaplah lukisan, ya. Sebelum dia mempromosikan atau memamerkan ke orang lain, dia harus dinilai dahulu karyanya itu, tulisannya benar atau enggak. Nah, tekniknya baik atau enggak. Secara keseluruhan, performance lukisannya
apakah berkualitas atau tidak. Nah, kita dulu artinya minta nilai dengan orang-orang sekeliling kita yang lebih pandai, senior. Kalau saya kan biasanya di Taman Budaya itu kan tak kumpul bubuhan pelukis, wahai anak-anakku. Nah, jadi saya juga kadang-kadang minta masukan dari mereka. Atau nanti bisa tanyakan ke Ustazah, nanti Ustazah bisa menilaikan lukisan Anda ya. Jadi sebelum dipromosikan memang harus dinilai dulu kualitas karya itu ya. Apalagi kaligrafi bukan sekedar indah, tapi juga bukan sekedar seninya, tapi ada pesan-pesan yang harus yang harus dinilai, termasuk tulisannya benar atau tidak, kemudian apa pesan dari tulisan itu, untuk apa, nah tujuannya untuk apa. Nah, kan ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali, tapi semuanya kan ada maknanya. Nah, jadi lihati maknanya apa, kemudian tendensinya apa, ya pokoknya dinilai dulu lah sebelum dipromosikan, demikian. Nah, kalau sudah kata senior atau kata dosen baik sudah atau bagus sudah, kata ustazah, kata ustadz atau ustazah baik sudah, kaligrafimu bisa dipromosikan. Promosikan jangan langsung ke atas lewat teman-teman. Kekawanan, nih ada karya kaligrafiku yang bagus, bikin nama, bisa bikin nama aja dulu. Ya, anggaplah bikin nama, bagusnya tulisannya, modelnya bagus. Nah, kekawanan kan pasti melihat, kalau aku minta bikinkan untuk ulang tahun, untuk memberi bingkisan ulang tahun temanku, bisa enggak? Nah, jadi kan seperti itu. Jadi tidak langsung juga, tidak langsung dipromosikan, tapi dinilai dahulu. Saya pun dalam melukis seperti itu, walaupun satu hari satu malam selesai pengerjaannya, saya tetap harus melihat, menilai sendiri pribadi. Oh, bagaimana secara keseluruhan tulisannya pas atau enggaknya. Kan kadang-kadang keasikan tulisan ada yang ketinggalan tasdid, ada yang ketinggalan alif, ya kan. Apalagi kalau misalnya berupa fi'il amar, itu kan ujung-ujungnya kadang-kadang ada alif. Nah, ya apakah ada ketinggalan apa gitu dan sebagainya, dinilai dahulu. Jadi pokoknya satu hari itu sebelum dipromosikan harus dinilai dahulu. Nah, seperti itu. Takutnya kalau kita langsung mempromosikan, ternyata tulisannya salah. Nah, kita malu juga, ya kan? Nah, jadi bukan sekedar indah ya. Jadi ada penilaian untuk kaligrafi ini beda untuk kaligrafi Al-Quran ya. Bukan sekedar indah, tapi juga ada harus sahih tulisannya, ya kan? Secara kaidah imla'iyah harus tepat, nah kaidah khotiahnya. Ya walaupun sekarang kan kontemporer ya, kaligrafi bisa tidak mengikuti kaidah khotiah, tetapi secara keterbacaan juga harus dapat terbaca. Kalau kontemporer tapi tidak bisa dibaca, salah. Artinya secara kaidah imla'iyah salah, dia tetap juga salah. Nah, jadi ada penilaian ya. Nah, baru nanti setelah sudah oke ya, mantap, sudah tulisannya mantap, betul sahih, lukisannya mantap, bagus, indah. Nah, kita gunakan tadi seperti kata saya, manfaatkan sosmed, sosial media Anda. Anda promosikan lewat Facebook kan. Facebook itu bukan sekedar memamerkan foto Anda, tapi pamerkanlah karya-karya Anda yang indah ya. Karena di situ orang melihat, oh bagusnya tulisan si A, oh bagusnya tulisan si B. Nah, lewat Instagram kan, apalagi sekarang Facebook bisnis, Instagram bisnis kan ada. Jadi mereka mengemas bisnis kita menjadi lebih baik. Mereka kadang-kadang mempromosikan ya.
juga ya. Nah, jadi itulah ibarat lomba juga. Nah, kayak ibaratnya tuh bisnis kaligrafi ini kayak lomba juga, ada penilaian ya. Jadi sebelum karya Anda dinilai orang lain, nilailah dulu. Nilai dulu secara pribadi ya. Makanya disinilah tugas Anda utamanya belajar dulu, pelajari ilmu kaligrafi ini dengan sungguh-sungguh. Segala-galanya bukan sekedar kaidah khotiahnya, tapi kaidah imlaiyahnya juga sangat penting. Anda harus istilahnya al-lughah al-arabiyahnya harus bisa juga ya. Karena semua ilmu itu sangat bermanfaat. Saya merasakan sendiri. Ketika S1 saya al-lughah al-arabiyah jurusan bahasa Arab, S2 nah, S2-nya pendidikan agama Islam. Nah, semuanya ternyata bermanfaat sekali, Masya Allah, luar biasa ya. Ada seorang qari'ah pernah ngomongin, nah Ustazah ulun menyesal kada sempat belajar al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika dia membaca Al-Quran, dia kan qari'ah lah. Baca Al-Quran itu ada istilah fasohah, memenggal kata. Memenggal kata tuh harus belajar nahwu shorof ya. Nah, disitulah ternyata semua ilmu itu sangat relevansi dan sangat substansi. Arti semuanya sangat bermanfaat untuk kita. Makanya selagi muda belajarlah, Anda belajarlah kaligrafi, pelajari al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab pelajari, Al-Quran, al-hadis pelajari, semuanya bermanfaat. Ya, semuanya sangat mendukung untuk. Jadi ketika kita nanti ingin berbisnis kaligrafi, kalau sudah memiliki ilmu yang luar biasa, yang sudah cukup mapan, ilmu keislaman kita cukup sudah, sehingga kita mudah kan. Ya, jadi bukan orang lain lagi yang menilai karya kita, kita sendiri yang menilai tulisannya benar atau tidak. Ya. Demikian. Nah, jadi gunakan sosmed dan sebagainya itu. Pokoknya kadang-kadang itu rezeki itu bisa juga dari kawan ke kawan. Nah, maka harus banyak relasi kawanan, bukan saja kawanan bawah, atas, juga dosen juga dikawani dan sebagainya ya. Masyarakat juga, pejabat juga harus dikawani ya. Artinya berkawan yang baik-baik aja insya Allah. Asal jangan berkawan dengan penjahat. Jadi insya Allah itu adalah ladang-ladang rezeki kita. Setiap orang yang kenal dengan kita harus tahu eksistensi kita. Oh, dia pandai kaligrafi. Itu saja kayak apa? Supaya orang tahu kita pandai kaligrafi. Nah, cobalah. Buatlah image bagaimana kita menjadi baik. Nah, bagaimana orang tahu kita bisa kaligrafi, ya. Nah, jadi banyak sekali media, banyak sekali peluang bisnis. Jadi peluang bisnis itu bukan saja klasik, tapi juga modern, kekinian. Walaupun menggunakan media-media yang tidak mahal, yang murah-murah, seperti kata saya tadi, dari styrofoam, dari kulit telur, bisa kan? Yang penting itu kreativitas. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama tuh selain yang saya jelaskan tadi adalah juga kalian itu supaya tidak malu itu Anda pede aja, percaya diri aja. Percaya diri itu akan nanti terjadi ketika Anda sudah punya ilmu, punya basic dan lain sebagainya, ya. Jadi insya Allah tidak ada istilah malu untuk mempromosikan hal-hal yang baik. Tapi tujuannya satu, jangan dulu langsung duit. Nah, segala yang kita lakukan, intinya rohani, spiritual. Segala yang kita lakukan lillahi ta'ala. Jadi bila
belajar lillahi ta'ala, mengajar lillahi ta'ala, latihan lillahi ta'ala. Insya Allah di situ sumber-sumber rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Kadang-kadang bukan kita yang mengejar rezeki, tapi insya Allah rezeki yang mengejar kita. Ya, nah itu yang dapat saya berikan untuk anak-anakku. Jadi untuk bisa kaligrafi dan untuk mengembangkan bisnis kaligrafi, gunakan sosmed Anda. Banyak yang Anda bisa pelajari di YouTube dan lain sebagainya ya. Jadi bisnis kaligrafi itu sangat luar biasa, bisa memasuki semua media dan peluang ya. Tinggal kita aja lagi kreativitas kita mau atau tidaknya mengembangkannya. Ini yang kadang-kadang menjadi dilema adalah diri kita sendiri. Apa? Kemalasan kita. Kita malas untuk mencoba. Kita malas untuk berkarya. Itu yang menjadi dilema. Kita malas untuk berlatih. Padahal seumur hidup kita ini adalah harus belajar dan belajar. Saya aja selalu belajar dan terus belajar. Banyak yang harus kita pelajari. Seumur hidup kita belajar ya. Jadi dalam hal ini kita tidak merasa diri kita bisa ya. Kalau bisa kita merendahlah, kita kada bisa. Nah, jangan malu untuk belajar kepada yang lebih bisa ya. Jangan malu mengakui diri kita bodoh dan kita mau belajar. Nah, jadi pokoknya intinya itu belajar tadi dan terus belajar. Kemudian berkreativitas, berkarya. Nah, insya Allah dengan sendirinya. Nah, jadi apabila kita ada rasa malu, minder masing, ketika kita bisa kaligrafi, kita sudah berkarya tapi kita malu. Nah, itu berarti kesalahannya ada pada diri kita, ya, bukan pada orang lain. Kenapa harus malu? Untuk sesuatu yang baik, kita jangan malu, ya. Malu kalau itu negatif, tapi untuk hal yang positif tidak boleh malu. Ekspresikan, karena di dalam kaligrafi handasatun rohaniyatun, ya. Saya ulang, al-khattu handasatun rohaniyatun. Setelah Anda rohaniyah, lalu zuharat bi'alatin jismaniyah. Itu pun perintah. Seolah-olah kayak perintah, inspirasi, juharat bi'alatin jismaniyah. Ekspresikan. Nah, zuharat itu artinya ekspresikan karyamu, ekspresikan kemampuan. Artinya kita harus memperlihatkan karya kita kepada orang lain. Ya? Demikian yang dapat saya katakan. Ada lagi mungkin? Atau masih ada waktu lagi? Nah, pertanyaannya masih ada? Silahkan, Saudara Elsa. Ada, dipersilakan kepada penanya lagi. Ada sedikit waktu. Dipersilakan untuk langsung saja yang ingin bertanya. Silahkan. Apakah dari kawan-kawan sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa dipersilakan. Ada yang bertanya atau tidak ada? Mungkin tidak ada. Baiklah, itulah jawaban dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu penyampaian closing statement kepada Ibu. Dipersilakan untuk menyimpulkan dari materi kita pertama ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang dapat saya simpulkan dari materi kita adalah yang pertama, bahkan ini menjadi pesan untuk kalian semua, wahai anak-anakku, para peserta, para pecinta kaligrafi. Yang pertama, pesan saya, cintailah kaligrafi Al-Quran.
sebagaimana kita mencintai Al-Quran itu sendiri, sebagaimana kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena cinta terhadap kaligrafi adalah modal utama untuk bisa kaligrafi. Yang kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah kaligrafi. Belajarlah dan teruslah berlatih. Gunakan sanggar kaligrafi untuk berlatih kaligrafi. Gunakan sanggar kaligrafi Al-Banjari kita untuk belajar kaligrafi kalian. Karena dengan belajar kaligrafi, banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Anak-anak muda, kalian bisa mengembangkan hobi kalian di bidang ini. Ini adalah hal yang sangat positif dan sangat luar biasa. Karena ketika nanti kaligrafi menjadi hobi, dan kita kembangkan lagi hobi itu terus-menerus, kita kembangkan, kita hidupkan, ya, maka insya Allah dari hobi yang terus dikembangkan, hobi yang terus dijalankan, hobi yang terus didalami, ya, artinya dalamilah pekerjaan itu sesuai hobimu, insya Allah nanti maka hobi kaligrafi akan menjadi sumber penghasilanmu. Bukan saja menjadi penghasilan tambahan, tapi menjadi bisnis yang besar, bisnis yang sukses untuk kita semua. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan, tidak pernah ada kerugian dalam belajar kaligrafi. Dengan bisa kaligrafi itu sangat luar biasa, membentuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri aja beruntung, Nakai. Saya merasakan proses yang sangat luar biasa. Ya, dengan mempelajari kaligrafi di situ saya menjadi lebih cinta Al-Quran, lebih cinta Islam, lebih cinta Allah. Karena disitulah sumber inspirasi. Allah, Al-Quran adalah sumber inspirasi kita dalam berkarya kaligrafi. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu memohon dan mencintai Allah, karena itulah sumber inspirasi kita dalam belajar kaligrafi, dalam berlatih kaligrafi. Maka kembangkanlah hobi kaligrafi kalian sehingga menjadi maksimal, sehingga menjadi sumber penghasilan kalian nanti kelak. Bukan sekadar itu, mudah-mudahan dapat menjadi prestasi Ananda semua untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Saya berdoa semoga keadaan kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya, demikian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi materi yang bermanfaat untuk kehidupan kalian semua. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.